listeners, jumpa lagi di For Your Insight Podcast. Saya kembali menyapa Anda dimanapun Anda berada. Mungkin ada di rumah atau sedang dalam perjalanan atau mungkin sedang di kantor dan mencoba sambil mendengarkan pembelajaran di For Your Insight Podcast. Saya ingin mengucapkan terima kasih juga untuk setiap respon, untuk setiap feedback yang sudah disampaikan secara langsung mungkin kepada saya atau ada yang tulis di kolom komen dan bahkan berbagi ya kepada teman-teman Anda. Thank you so much karena Anda sedang membantu supaya pemberitaan kebenaran akhirnya bisa lebih meluas dan menjangkau lebih banyak orang. Tentu saja saya tidak sendirian karena dalam belajar baiknya kita punya teman belajar ya. Dan masih bersama dengan Pastor Evelyn Adeak. Halo Pastor Eve. Hai Okina. Apa kabar Pastor Eve? Pelayanan, pekerjaan, kehidupan pribadi? I'm doing great. Doing great. Yeah, life is good. Oke, Yeah. Puji Tuhan. Pelayanan Pastor Eve? Yeah, it's good. It's good. It's good. Yeah. Ada highlights nggak? Minggu ini highlights-nya itu, by the way gini, kenapa jadi highlights? Saya lagi ikutan ini nih, 100 Days Before Christmas dengan teman kita juga ya, si live in California, Emerville kalau nggak salah. Nah, dia bikin 100 Days Challenge before Christmas. Nah, challenge ini adalah that you would post every single day things that you are grateful for, ya kan? Nah, jadi ya it helps. Jadi karena udah kayak saya ikutan, jadi kan like every day, what are you being thankful for gitu kan? Perlu temukan ya apa yang disyukuri hari itu. It help, you know. Even though saya lakukan itu secara tulisan kan di jurnal, tapi ini kan digital, so this is the first time gitu that public will see photos that I'm grateful for now. Silakan follow sosial media Pastor Eve ya, Instagramnya. Jadi mau tahu apa sih yang Pastor Evelyn sedang syukuri hari ini biar tahu gitu. Iya. Dan memang kan sebetulnya praktek seperti ini kan kita lakukan like you know, I like to print photos, right? It's a spiritual discipline as well. Iya, ini kan memang part of spiritual practice. Jadi ada orang cuma sekedar menulis, kalau saya memang sengaja print fotonya, either pakai printer di rumah atau saya pergi ke tempat print shop gitu kan, lalu and then I posted, lalu tulis gitu kan, it help gitu ya. Jadi kayak bilang hitung berkatmu satu persatu, ya memang benar-benar bisa syukuri. So you turn the pages and go, oh yeah, God is so good here, here gitu kan. Jadi like if you're in the valley, kalau lagi down banget gitu ya, lagi lemes banget gitu, kita bisa dapat kekuatan. Kenapa? Ini loh, ini bukti-bukti nyata loh, you know, all of these things, the beautiful things gitu kan. Dan if God did it then, kalau Tuhan kerjakan sebelumnya, He's the same person, dia Tuhan yang sama yang akan tolong kamu lagi di titik dimana kamu lagi down pada hari itu. Karena sejarah ini gitu ya, karena hal-hal yang pernah terjadi sebelumnya gitu loh. Anyway, nah buat minggu ini yang saya syukuri, ini menarik banget. Saya diundang ke satu gereja, ini gereja perintisan gitu ya, and I did my part, you know, we serve the church and excited gitu kan. Lalu tiba-tiba setelah selesai ada seorang wanita datengin saya, dia bilang, masih ingat aku nggak? Refresh my mind gitu kan. Bilang, iya dulu kan aku satu sekolah sama you gitu loh. Satu sekolah terus aku adik kelas. Angkatan siapa? Nah dia mention a name that I know, dan itu masih sangat-sangat inget banget karena memang ada kaitannya gitu kan. Oh kamu satu angkatan dia? Iya, oh beneran adik kelas. Dan dia juga dilawat Tuhan di sekolah SMA yang sama dengan saya, dan kita memang satu angkatan benar-benar dilawat Tuhan gitu ya. Dan sekarang sih udah banyak pelayanan, menggembalakan, menjadi dosen di sekolah Alkitab juga. Nah this lady ya, dia dilawat Tuhan pada zaman itu, kemudian dia juga mengambil sekolah pendidikan, sekolah teologi. Lalu sekarang dia serving sebagai guru agama di satu SMA negeri. Lalu dia juga menjadi pengurus dari ikatan guru-guru agama se-DKI gitu ya. Now, and she said, dia bilang, mau gak kalau aku undang ke sekolah? Aku bilang, wow, this is like I've been praying for that for 32 years. Ya, kenapa? Saya tahulah rasanya waktu ngalami Tuhan di zaman SMA dulu ya. And I'm so grateful untuk opportunity itu. Saya tahu bagaimana kuasa Tuhan itu nyata, dan bahwa
ada orang-orang yang cukup baik yang mensupport pertumbuhan rohani saya pada saat itu. Karena hampir tiap hari kita bersekutu. Dan anak muda kalau bersekutu tuh kan yang mesti dijamu ya. Namanya kantongnya gembos semua gitu ya. Lalu ada keluarga yang cukup baik dan melayani kita. So I know the sacrifice waktu kamu berdiri buat generasi muda gitu loh. So I've been praying bahwa Tuhan akan kirim saya juga ke sekolah-sekolah itu. Karena now I can be seperti keluarga yang dulu menolong saya. I can be those people yang supportive terhadap pekerjaan Tuhan bagi generasi muda gitu. Jadi saya bilang by all means saya sangat bersedia. Jadi saya bilang pertanyaan yang tepat justru sebenarnya adalah how may I serve you, kan gitu. Waduh dia matanya juga berbinar-binar. Jadi mestinya gitu, podcast episode kali ini perlu sampai ke ibu itu ya Pastor ya. Oh iya nanti rekamannya kita share aja ke dia. Supaya nanti dia sampaikan ke anak muridnya. Iya. Karena saya percaya kok tempat di mana Tuhan pernah panggil kita, ke tempat itu juga Tuhan akan kirim kita ya Pastor. Right. Dan ini nyata banget ya. Memang ada orang-orang yang kemudian bertemu Tuhan di usia profesionalnya ya, di usia dia sudah bekerja, sudah berumah tangga atau bahkan in their late 40s, 50s gitu ya. Silakan nggak apa-apa. Tapi saya adalah orang yang dilaut Tuhan waktu saya ada di bangku kelas 2 SMA and I know how it felt gitu loh. So memang itu saya sangat doakan bertahun-tahun. And who would have thought bahwa 32 tahun yang lalu ada seorang anak adik kelas yang dijamah Tuhan karena kami kakak-kakak kelasnya sedang begitu membara dan membagikan berita kebenaran itu kepada tidak hanya yang seangkatan tapi adik-adik kelas gitu loh. Dan bahwa adik kelas inilah yang kemudian 32 tahun setelahnya melayani di sekolah gitu dan bisa membukakan pintu bagi saya untuk bisa menyentuh generasi muda. So I'm praying for this. Dan itu sangat saya syukuri. Itu menjadi highlight banget di di minggu ini ya. Ya, agree. Dan bisa empower juga guru-guru agama satu kota Jakarta ini ya, Pastor. Supaya juga karena dia bilang begini, ada dua hal yang dia rindukan untuk bisa dikerjakan, yang bisa didoakan, yaitu tentu memang anak-anak SMA ya dan segala pergaulannya, tapi juga orang tua daripada anak-anak itu. Ya orang tua anak-anak itu berarti kan generasi saya. Hopefully channel ini semakin terbuka ya dan menjadi tempat di mana kita bisa menjangkau generasi saat ini untuk saat seperti ini ya, Pastor. Dan ini tepatlah momentumnya. Jadi kita bersyukur, Pastor. Dan memang ini juga highlight dari khotbah yang Pastor If sampaikan mungkin sekitar 2 minggu lalu ya di salah satu gereja. Pastor menyampaikan mengenai gratefulness, mengenai thankfulness, memupuk hati yang bersyukur. Dan waktu itu kita bahas loh. Pembahasannya gini, memang sih kita perlu mencari ya apa yang perlu kita syukuri. Namun kalau tiba gak ada nih Pastor, bener-bener gak ada nih, mentok nih, gak ada deh kayaknya yang bisa disyukuri. Dan sebenarnya memang bukan what ya yang kita perlu cari. Ini adalah mengenai seorang pribadi yang memang akan setia sama kita. Tadi Pastor If bilang, bahkan di lembah-lembah sekalipun, yang namanya lembah Pastor apa bisa kita syukuri ya. Namun yang kita syukuri adalah kehadiran dari Tuhan yang menemani kita di lembah-lembah kekelaman. Bahwa dia turut menyertai kita, dia berjalan bersama-sama dengan kita, mendampingi kita, and he's so committed to that. Jadi at least even kita ada di kondisi yang paling amsyong lah sekarang. Iya benar. Paling naas banget gitu ya. Ada yang mau praktek nih, aku mau deh menulis jurnal untuk mengucap syukur, tapi ternyata nggak ada. Nah kita mau kasih tahu kebenarannya gitu bahwa di semua musim. And by the way, setelah saya diundang di gereja itu tuh yang kita travel sampai ke puncak gitu kan, wow, itu pas pulang itu saya dikasih bingkisan, and it really touched my heart karena di bingkisan itu ada cookies, ada apa, tapi ada journal, and itu journal untuk gratefulness gitu loh. I mean, we also print our own journal ya for our calendar and whatever. Kalau tahu ada itu mestinya Pastor untuk khotbah bisa munculin ya. Sebenarnya udah ada dimodalin di jurnalnya. Maksud saya gini, here I am. I mean, so many years saya harus beli
buku-buku agenda, dan maksudnya buku-buku diary atau notebook yang seperti yang saya convert menjadi jurnal untuk gratefulness saya gitu ya, dengan foto, dengan apa segala macam. And kemarin itu waktu saya diundang ke Puncak, that was the first time dan this church ya yang print their own journal untuk gratitude-nya ya, gratitude journal-nya. So ya memang kita perlu intensional ya. Betul. And it's good itu dikampanyekan pada jemaat untuk if there's one thing loh, one thing in the whole 24 jam itu yang kamu bisa syukuri, what would that one thing be? Itu kan kayak kita di konsentrasi kita tuh diarahkan untuk mengerucut pada one thing. Of course tidak hanya akan ada satu hal yang akan disyukuri hari itu, tapi kalau cuman satu, gitu lah, yang lain-lain tuh emang ngapes apa jelek-jeleknya. Kalau masa sih nggak ada satu gitu kan? Karena sebetulnya is much more than one. Yes, gitu. yes. The fact kita masih bisa bernafas, paling nggak itu yang kita bisa tulis ya. Iyalah, saya kalau mandi aja saya bersyukur ada air bersih. Ya bersyukur masih bisa sikat gigi, bersyukur masih bisa turun tangga, bersyukur masih bisa tidur di atas tempat tidur. Right. Ada orang yang nggak bisa tidur loh, Pastor. Kita perlu bersyukur. Dan orang-orang kayak kita yang kayak duduk aja hilang. Oke, bagus sekali kita bisa melihat hal-hal yang baru ya Pastor If ya, dan juga Pastor If juga bisa melihat bagaimana Tuhan menuntun Pastor If dalam pelayanan dan kehidupan pribadi. Kita mau menyambung nih Pastor, masih berbicara mengenai kepemimpinan. Di episode-episode sebelumnya kita menyoroti perempuan-perempuan, tokoh-tokoh di Alkitab yang Tuhan pakai dalam kepemimpinan. Mungkin bukan mengenai posisi atau status di masyarakat, namun pengaruh yang mereka bisa berikan dengan lingkaran atau tempat di mana mereka Tuhan tempatkan. Kita bahas mengenai Esther, kita bahas mengenai Maria dan Marta, kita juga sempat bahas ya mengenai hambanya dari istrinya Naaman. Nah itu juga kita bahas. Jadi semua orang Tuhan kasih platform sebenarnya untuk membawa pengaruh. Nah kali ini Pastor kita mau highlight nih, karena zaman emansipasi wanita, di mana perempuan juga menempatkan dirinya. Saya juga bisa kok melakukan hal-hal yang laki-laki kerjakan. Contoh, perempuan juga mencari nafkah, perempuan juga mengenyam pendidikan, bahkan sekarang tidak sedikit pastor perempuan sudah gelar profesor, gelar doktor, gelar akademis yang terhormat, terpuji, terpelajar ya. Dan karena itulah mari kita soroti Pastor kali ini ke perempuan yang seperti itu. Dan saya mau mengajak Pastor berdiskusi mengenai perempuan yang memiliki karir, atau wanita yang berkarir, yang 9 to 5-nya dia melayani di sebuah perusahaan atau sedang mengelola usaha atau apapun lah, atau entrepreneur atau apapun yang mereka lakukan untuk juga ada yang motivasinya memang untuk membangun rumah tangga sehingga juga perlu mencari nafkah. Ada yang memang bentuk sebagai manifestasi potensi di dalam dirinya. Makanya ya mereka mau mewujud nyatakan apa yang menjadi passionnya mereka. Apa yang Pastor bisa berikan insights nih terkait perempuan yang berkarir? Alkitab itu cukup kaya ya dengan sampling ya dari both gender, laki-laki dan perempuan. Tapi memang kita belakangan ini akan fokus untuk juga bisa berbicara secara khusus kepada kaum wanita. Ya, jadi tidak kurang sampelnya di Alkitab, both the good and the bad, ya kan. Jadi ya kalau kita menjadi seorang murid firman Tuhan, maka ya silahkan, you flip through the pages dan kita akan temukan itu entah perempuan-perempuan yang berada pada strata sosial yang tinggi ya, maupun dia adalah dari kalangan masyarakat kebanyakan, dari berbagai macam profesi termasuk ibu rumah tangga, dalam status-status sosial, apakah dia adalah seorang istri, apakah dia seorang ibu, apakah dia seorang janda, apakah dia seorang single parent, bahkan orang-orang yang mungkin di dalam konteks masyarakat sekarang disebut sebagai kaum yang terasingkan atau termarginalkan gitu ya. Ada tempatnya, ada suaranya di sini gitu loh. Jadi bagi saya pembelajaran
kalau kita mau mengerucut, menggali dan mempelajari sehingga kita nantinya bisa menyuarakan and empower women, Alkitab itu sangat kaya. Ya. Nah, mungkin hari ini kalau kita mau hadirkan sosok seorang perempuan yang bekerja, ya ada banyak sih sampel yang lain, tapi yang pernah sempat kita gali itu adalah seorang perempuan yang bernama Lydia. Dia adalah seorang penjual kain ungu, ya. Dan shall we read the story? Ya. Itu ada di Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-11 sampai 15. Maybe you want to read it, Okina. Oke. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Right. Now, di sini kita melihat Alkitab menyebut nama perempuan itu ya. Ya, ditulis namanya. Jadi kemarin saya ada bahas seorang perempuan tanpa nama yang juga mungkin sudah banyak menjadi topik sharing di mana-mana ya, perempuan yang menderita sakit pendarahan 12 tahun. Itu mengenai perempuan itu dan bagaimana dia berjumpa serta kemudian sembuh dari sakit pendarahannya. Itu ditulis oleh 3 penulis ya, Matius, Markus, Lukas. But there's none of them that write down the name. Ya, tidak ada satupun di antara 3 penulis itu yang mencatatkan namanya. Sementara kejadian dia bertemu dengan Tuhan itu sangat profound gitu ya. Dan saya percaya dari kisah itu ada banyak perempuan yang sudah sangat diinspirasi dan dimotivasi untuk bergerak ya, memperoleh mujizat mereka gitu. Banyak yang sudah disembuhkan dari sakit pendarahan gitu ya. Tapi tidak ditulis namanya. Jadi artinya ada juga yang seperti itu gitu. Nah, yang ini yang kita baca barusan itu secara khusus ditulis namanya. Namanya adalah Lydia. Nah, perlu memahami konteks sebelum perjumpaan ini gitu ya. Apa yang terjadi sampai Paulus bisa ada di situ ya, di tepi sungai itu dan bertemu dengan dia. Itu ada latar belakangnya. Nah, latar belakangnya kita lihat di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat 10. Coba dibaca lagi. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Now up to that point, pemberitaan atau pekerjaan pelayanan yang dilakukan oleh Paulus dan rekan-rekannya itu hanya ada di wilayah Asia. Up to that point, ya, hanya ada di wilayah Asia dan mereka mau memperluas pekerjaan itu ke daerah-daerah lain, tapi di Asia, gitu ya. Namun kemudian kita melihat ada suatu intervensi khusus, ya, dicatat di sini bahwa Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Apa agendanya gitu sampai kok you wanna preach, tapi tidak dibukakan pintunya
yang tidak diizinkan. Nah, saya percaya bahwa di dalam melakukan pekerjaan Tuhan ya kita perlu mindful Yes, dan mengizinkan yes. intervensi Yeah. yang seperti itu. Perlu Tuhan yang gerakan ya Pastor ya. Ya kan. Nah, sekarang kemudian kan setelah catatan ini kita baca, now we know, kita pembaca abad 21 gitu kan. Tapi just imagine when you are that Paul dan rekan-rekan pelayanannya. I mean, what would have been the discussion among them gitu ya. Loh, kita berniat baik, kita mau melakukan pekerjaan ini, tapi kenapa sih kok kayak nggak ada favor, nggak ada anugerah, kok tidak ada, kalau sekarang dibilang katanya tidak ada orang damainya gitu ya. Itu kenapa gitu kan. Nah, until setelah berupaya masuk nggak bisa, ini kan ke beberapa tempat ya, melintasi tanah Frigia, tanah Galatia, kan mereka dicegah gitu ya. Lalu mereka coba masuk ke Bitinia juga dicegah, ya kan. Terus waktu mereka akhirnya sampai melintasi Misia sampai di Troas. Nanti ini coba ditayangkan ada petanya ya. Akhirnya satu malam, ya pada malam harinya. Nah, yang kita tidak diceritakan di sini adalah berapa hari prosesnya. Ya, berapa waktu lamanya di mana mereka mengupayakan ini tidak boleh, mengupayakan ini itu kan nggak dikasih tahu berapa, seminggu kah, 2 minggu kah, sebulan kah, like nggak ada hasil gitu loh. And they have semangat yang membara, tetapi there is just no opening gitu kan, nggak diizinkan. Kita nggak juga dicatat di sini Roh Kudus mencegah itu dengan cara apa. Right, silakan yang mau studi hermeneutik silakan pelajari itu, ya kan. Kapan akhirnya kita mudeng dan akhirnya sampai titik bilang, ya emang Tuhan gak kasih izinkan sih masuk. You know what I mean, ya kan. Artinya you come to that finally to that conclusion, iya emang enggak sih gitu kan. Tapi kan kita akan coba upayakan terus. Emangnya ada satu signboard gede bilang nggak boleh masuk, dilarang masuk, kan enggak juga gitu ya. Nah, jadi itu sudah dilalui, kemudian tiba di satu malam. Nah, di satu malam ini dikatakan bahwa tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan ada seorang Makedonia. Tidak dikatakan seorang Makedonia ini siapa, bentuknya apa, siapa dia. Apakah dia pengusaha, apakah dia apa pekerjaannya, tapi hanya seorang Makedonia. Berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. So, there's the Macedonian. Jadi penglihatan ini secara visual dan audio ya Pastor ya. Right. Come gitu ya, melambai-lambai. Dan setelah melihat penglihatan itu, kemudian segeralah kami. Jadi bukan hanya Paulus, berarti ada tim ya, ada rombongan. Segera ya. Segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena akhirnya mereka conclude, mereka menyimpulkan bahwa Tuhan menghendaki mereka pergi ke Makedonia. Nah, pergi ke Makedonia itu berarti mereka menyeberang. Nah, waktu menyeberang itulah sudah pindah lokasi akhirnya dari Asia ke Eropa. Ya. Lalu kemudian kan dicatatkan ya, mereka bertolak ke Troas, berlayar ke Samotrake. Nanti kita bisa lihat semua daerah nama-nama ini di peta. Keesokan harinya tiba di Neapolis, ya kan? Dari situ mereka ke Filipi, ya. Jadi tiba di Filipi, ini kota pertama di bagian Makedonia. Ya, ini kota perantauan orang Roma dan di situ mereka tinggal beberapa hari. Nah, ini kita bisa lihat petanya bahwa lokasinya itu sudah menyeberang ke benua Eropa. Ya, dan kita bisa temukan memang ada Filipi di situ dan Neapolis itu seperti kota pelabuhannya. Yang kemudian you go further inside ya, masuk lagi ke dalam, then you will find Filipi. Nah, kalau mau dibilang next to Filipi itu ada Tesalonika. Tesalonika itu ibu kota gitu ya. Tapi Filipi ini punya tempat khusus, punya status khusus atau punya kekhususan karena banyak orang-orang veteran-veteran perang Romawi juga ada di situ. Jadi dia mendapat perhatian yang khusus lah kota Filipi ini ya. Nah, kemudian kita temukan bahwa di Filipi itu mereka menyusur ke pintu gerbang kota ya, lalu menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi. Nah, kalau sampai suatu tempat sembahyang Yahudi ditemukan di pinggir sungai, dan memang mereka selalu kalau tidak ada sinagog, mereka akan cari pinggiran sungai karena mereka perlu melakukan ritual washing itu ya. Jadi mereka cari yang ada air mengalir, air bersih gitu ya. Jadi
perlu ada di pinggir sungai. Tapi the very fact bahwa di Filipi itu tidak ada sinagoga itu seakan membuat kita bisa memahami dalam konteks pada saat itu berarti tidak ada 12 pria dewasa untuk bisa dibentuknya suatu sinagog. Ya, karena persyaratannya sepertinya itu bahwa perlu ada 12 laki-laki dewasa ya baru kemudian bisalah dibuat suatu sinagoga. Nah, makanya nggak heran di situ dia ketemu perempuan-perempuan. Hello. Ya, jadi nggak ada laki-laki ya perempuan-perempuan karena belum bisa ada sinagog. Jadi perempuan-perempuan inilah yang saleh ya, mereka berkumpul di pinggir sungai. Nah, disitulah Paulus dan tim pelayanannya datang. Ya, begitu konteksnya. Lalu kita melihat bahwa dia bertemu dengan seseorang secara khusus di antara perempuan-perempuan among those women ada seorang namanya Lydia. Ya, dia turut mendengarkan. Nah, menarik sekali ayat 14 berkata Lydia ini seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira. Nah, Tiatira itu di mana? Di Asia Minor. Nah, sekarang kan berarti dari Tiatira dia dia pergi ke Filipi. Itu kalau mau saya lakukan digging ya untuk hal ini ya. From Thyatira to Philippi itu 300 km. Wow. For a woman to travel that far during those days, what prompted you? Di perempuan ini loh. Ini jauh banget nih perjalanannya nih. 300 km itu dari ini kota besar ya. Itu ngapain gitu dari Asia Minor ke sana gitu ya. Jadi lalu Tiatira itu namanya Lydia ya. Ada orang bilang apa betul-betul namanya Lydia atau si perempuan Lydia. Karena Lydia berasal dari Lydia. Karena Lydia itu adalah satu tempat, nama tempat di wilayah Tiatira. Ya. Dan tempat itu terkenal dengan produksi kain. Ya, kain yang diberi warna, ya, yang diwarnai. Nah, kain ini diwarnai karena di sini dibilang penjual kain ungu. Nah, kain ungu ini adalah suatu barang atau komoditas yang sangat tinggi harganya, karena pada saat itu teknik mewarnai kain itu tidak seperti sekarang ya, ada bahan-bahan sintetik dan apa segala macam. Nah, pada zaman itu beneran kalau mau mewarnai kain, nah itu dia harus ambil kerang yang kalau dihancurkan itu akan keluar cairan warna ungu kemerah-merahan. Itulah bahan pewarnanya. Itulah bahan pewarnanya. Nah, kita mau lihat dong kalau kain semeter kali semeter aja berapa banyak kerang yang dipakai untuk mewarnai kain semeter demi semeter, dan ini prosesnya cukup rumit karena mesti direndam, dijemur, diapain lah begitu ya proses untuk mewarnai itu. Nah, sehingga kalau kita temukan di Alkitab rujukan atau catatan mengenai kain ungu, maka kain ungu itu hanya bisa dibeli oleh strata sosial tertentu. Ya, karena mahalnya. Makanya kita melihat orang-orang banyak pakainya itu tidak berwarna. Ya. Karena dengan pewarna aja itu pasti lebih mahal, apalagi yang berwarna ungu. Ya, jadi dengan pewarna itu mahal sekali gitu ya. Nah, itulah kira-kira latar belakang bisnisnya. Ya, jadi saya bisa munculkan gambar-gambarnya nanti ya, moluska jenis apa, Bolinus brandaris, Thais hermastoma, itu yang disebut murex gitu ya. Ini kerang-kerangan nih yang dipakai untuk mewarnai. Jadi barang yang diperjualbelikan oleh orang-orang yang berasal dari Tiatira, dari Lydia, termasuk si Lydia ini, dia katakan dia penjual kain ungu. Tidak dikatakan apakah dia yang memproduksi, karena memang tidak diproduksi di situ. Ya, jadi karena kerang-kerang ini adanya banyaknya di Asia Minor, di Asia Kecil ya, khususnya di Tiatira, daerahnya di Lydia gitu. Jadi 300 km nyebrang ke sana itu bukan di situ. Tapi dia menjual, berarti kan ada suatu proses ekspedisi, pengiriman, ya kan, lalu kemudian dia buka toko mungkin, ya kan, karena dia berjualan di situ, gitu kan, jadi dia menerima barang-barang itu dan dijual di sana, gitu ya. Keren nih pasti nih. Karena dia berada di kota Filipi yang merupakan salah satu kota besar yang memiliki suatu status khusus ya. Kota besar ini. Ya, jadi di situ marketnya lah ya untuk marketnya. Jadi kita bisa lihat mungkin
businesswoman. Batik dari Pekalongan dibawa ke Jakarta mungkin, karena marketnya di Jakarta. Marketnya di situ gitu, dan tentu berarti itu satu hal. Lalu yang kedua, dia punya klientel, dia punya customer. Siapa pembeli-pembelinya? Jadi you can see her connection, ya kan? Jadi dia menerima dari barang yang didagangkan, kita tahu nih sebenarnya siapa nih pelanggan. Dari barang dagangannya tahu dong yang mampu membayar dan membeli kain-kain ungu tersebut siapa. Jadi dia punya akses ke siapa, dia biasa duduk dengan siapa, ya dia negosiasi dagangnya dengan siapa, berbicara nih, ya kan? Dia kepada status sosial yang mana? Berarti ini bukan perempuan biasa-biasa ya. Nah, oke. Nah, itu kan sekarang jadi mulai terbuka ya. What kind of women? Namun di sisi lain kita melihat bahwa she's quite religious karena dia beribadah dan perlu-perlunya loh dia ada di pinggir sungai. So she's willing to walk out of the house, tidak di tempat lokasi yang zona nyamannya untuk beribadah ya dengan sesama perempuan-perempuan yang lain. It's like they make their own fellowship di pinggir sungai itu, Ya kalau saya ngelihatnya apakah si mobilize, apa dia yang menginisiasi dia menginisiasi ya kan. Jadi terjadilah fellowship itu. Kan. Jadi dan rupanya memang kurang, tidak ada 12 orang pria Yahudi. Jadi mereka lah. Jadi kan kebanyakan perempuan-perempuan ini ya yang kumpul di pinggir sungai dan mereka beribadah di situ. Jadi saya tunjukkan di sini sketsa status sosial, pekerjaannya, influence-nya ya, kemudian bagaimana dia bawa diri ya. Nah, oke. Dan tadi kita lihat konteks background-nya bahwa Roh Kudus yang menggiring dalam tanda kutip ya. Rombongannya Paulus yang mengatur langkah-langkah mereka sehingga berada di pinggir sungai itu, right there and then where he met with those ladies, right? And of course itu dikatakan Tuhan membuka hatinya sehingga dia memperhatikan apa yang dikatakan Paulus. Nah itu penting, Pastor. Ya, coba deh ya, di tengah-tengah affluence yang dimilikinya, seorang hamba Tuhan datang loh di situ dan sharing, and she open her heart. This businesswoman, if I may say, wanita karir, wanita pengusaha ini pengusaha besar. Pengusaha besar yang ini, deal-dealannya dengan uang jumlah besar nih, Pastor. Yes. Dia membuka hatinya when waktu Paulus sharing, ya kan. Lalu kita lihat 15 berkata sesudah dia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Now how can this be? Ya. Dan dikatakan dengan seisi rumahnya. Nyanya di situ adalah Lydia. Jadi she own a house, she is a property owner, she own a house. Lalu she own a house and dia punya influence yang cukup besar di rumah itu untuk kemudian bersama-sama satu rumah mereka dibaptis. Ya. Oh, by the way, satu informasi yang saya mungkin perlu tambahkan, nama Lydia, si orang Lydia, ya. Jadi ada indikasi ini bukan namanya gitu, bahwa dia orang Lydia gitu. Ada indikasi bahwa she was an ex slave. Ya, she was an ex-slave. Jadi kemungkinan waktu dia ada di Lydia, di Tiatira, dia adalah seorang budak. Kemungkinan, ya ini tafsirnya seperti itu. Lalu bisa saja kemudian dia dibebaskan, dimerdekakan oleh tuannya. So she was free. Tetapi dia memberi diri untuk menjadi orang utusan dari tuannya. It can be that way too. Ya. Sehingga ya kita lihat dia memang ternyata bukannya bodoh gitu ya. Bukannya bodoh, she's quite smart dan dia bisa berkembang begitu ya. Nah, jadi teks ini yang ayat yang ke-15 bahwa she own property tidak dikatakan bahwa itu rumah suaminya atau kakaknya atau orang tuanya atau ayahnya. Tidak jelas apakah dia masih punya papa, apakah dia punya suami, tapi yang jelas she is like the head of that household gitu ya. Lalu dia mengajak kami, and then she extend the invitation ya kepada Paulus dan rombongan
untuk menumpang di rumahnya. Ya, ia mendesak sampai kami menerima. Jadi ya kalau sampai diajak menginap berarti it is not a small little bitty house, right? Yeah. Jadi ada nggak tahu lah ini rumahnya sebesar apa. Dan you know lah dia pada kapasitas apa perempuan ini sehingga bisa memberikan hospitality ya, untuk memberikan undangan untuk hamba Tuhan dan rombongannya menginap di rumah dia gitu. Nah, lalu itu yang terjadi ya. I think sampai di situ dulu nih gambaran atau sketsa mengenai perempuan yang bernama Lydia ini. Ya paling nggak dari sini kita bisa melihat sosok perempuan yang berkarir, Pastor. Berkarirnya di sini adalah berdagang. Ya. Dia pegang uang banyak, dia manage, mungkin ada karyawannya, dia juga manage ekspedisi. Ini kan berarti kan butuh pemikiran yang sangat kompleks ya. Ya. Untuk seorang perempuan yang bernama Lydia ini. Paling tidak kita ingin memberitahukan kepada para pendengar, ada perempuan berkarir, yang seperti ini. Businesswoman, ada. Tadi Pastor sudah menjelaskan secara detail. Apa yang bisa kita tarik, Pastor, pembelajaran kepemimpinan dari sosok Lydia ini supaya kita bisa menginspirasi juga para wanita yang berkarir atau yang memiliki usaha untuk mereka juga terinspirasi bisa menjadi seperti Lydia di abad 21 ini. I think sebelum dia menerima pemberitaan yang Paulus sampaikan, ya kan, sehingga akhirnya dia dibaptis, itu berarti dia adalah pengikut agama Yahudi. Artinya di tengah-tengah kesibukannya ya secara bisnis gitu ya, dan pengaruhnya yang besar, dia adalah to begin with dia adalah orang yang saleh gitu, perempuan yang saleh. Ya tentu saja setelah menerima pemberitaan dari Rasul Paulus, she commit herself to the Lord. Jadi she built from whatever practice yang dia sudah lakukan up to that point, she build it up. Sekarang dia hatinya betul-betul tertuju, jadinya jelas gitu. Jadi, jalannya. Nomor satu, dia adalah perempuan saleh dan perempuan yang rajin beribadah ya. Betul, dia adalah seseorang yang rajin beribadah dalam sepengetahuannya dia gitu ya. Berapa banyak nih dari Anda yang juga perlu mulai dari nomor satu ini ya. Bisa berkarir, sibuk Senin sampai Jumat, tapi apakah Anda tapi juga, dia ada di pinggir sungai gitu loh. Dia ditemukannya di pinggir sungai. Sedangkan perempuan-perempuan yang lainnya. What would have happened kalau dia tidak ada di pinggir sungai itu? Kalau dia hanya sekedar good sebagai seorang pengusaha ya, dia manage her karyawan ya, dia punya staff, dan dia lalaikan, dia tidak ada di pinggir sungai itu, and the story would be different, right? Betul. Tapi di tengah-tengah kesibukannya, di tengah-tengah kemampuannya, kepiawaiannya lah ya, menata segala macam hal itu, ya kan, ini multifunction banget kan. Lalu mengelola koneksi-koneksinya, customer listnya dia, customernya, suppliernya, right, terima barang, banyak lalu, tuh yang diurusin tuh. Nggak tahu lah dia mesti ngelobi orang barangkali atau apa kan. Dan as we know ya, kita juga punya teman yang memang terlibat di bisnis fashion industry ya. Kan beda ya jualan barang pakai yang bisa beli online gitu ya, sama customer client khusus yang memang beda banget. Penangannya beda gitu loh. Itu harus hand in hand tuh. Nah, ngerti gak sih? Kadang-kadang apa mungkin mesti datang ke rumahnya ini ada stok yang baru atau apa. You know, you make your own catwalk barangkali di rumah itu. You know, jadi artinya barang dagangan dia itu bukan barang dagangan murahan. Berarti kan dia akses dia kepada kelompok atau kelompok masyarakat tertentu, strata sosial yang berbeda. Itu membuat dia harus bawa diri dan membuat dia harus tahu bicara gitu kan. Anyway, ini dalam sketsa yang saya pahami gitu ya. Tetapi di tengah itu semua, dia beribadah. Ya, dia manage ya waktunya, prioritasnya untuk beribadah. Right. Dan justru di titik itulah, untuk saat seperti itu Paulus hadir di sana. Jadi kalau kita lihat mundur lagi ke belakang, wow. Jadi sebenarnya orang Makedonia yang melambai-lambaikan tangan itu siapa? Ya, was it this lady? Ya kan? Dan sekarang kita fast forward ya. Ini adalah koneksi pertama Paulus. Orang pertama, petobat pertama di benua Eropa. So the church in Europe started di pinggir sungai itu with this women fellowship. Women fellowship, and among those women was Lydia. Ada satu prominent woman di situ. Right, that is how it started. Pastor, dia punya semua akses dong. So I think nanti ya satu hari kalau kita jalan-jalan ke Eropa and we see Europe, you know, dan apa segala macam yang Tuhan kerjakan di sana, and then
you went back to the past, ke Kisah Rasul pasal 16, back in the place where di pinggir sungai di Filipi, well di sini nih mulainya. Iya. Sama perempuan ini. Iya. Kan gitu loh. Dan ini Pastor, dan mungkin ini juga jadi membantu ya mindset kita untuk bisa juga melihat, karena tertulis ya, sengaja nih ditulis oleh penulis Kisah Para Rasul, bahwa sebuah pelayanan itu bisa dimulai ya tidak harus dari seseorang yang dipanggil untuk melayani Tuhan sebagai gembala mungkin atau sebagai pendeta. Tertulis di sini dimulai oleh seorang pengusaha wanita, pengusaha perempuan, dia yang mulai pelayanan di sebuah wilayah benua Eropa. Yeah, right. Ya, jadi mungkin betul. Anda yang saat ini sedang berkarir, Anda sedang mempunyai usaha, Anda bersiap, Anda juga bisa dipakai sama Tuhan ya untuk bisa memulai sebuah pelayanan. Dan kerennya Pastor, dia mulai pelayanan dengan keluarga di rumahnya. Iya. Wow. Dengan orang-orang di rumahnya. So that is how it started. Yes, itu. Jadi nomor 1 tadi, dia adalah seseorang yang juga memprioritaskan kehidupan kesalehannya. Lalu juga kedua tadi kita juga melihat posisinya dia adalah membuka hatinya dan memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Jadi memang perempuan ini cerdas, perempuan ini bijaksana, dan dia atentif dengan apa yang dia dengarkan. Jadi kemampuan belajarnya, dia punya eagerness to learn about the truth, itu yang dia miliki. Ya, I think kalau kau sampai mau berada di pinggir sungai, ya itu sudah menunjukkan ya. I mean you're ready for God Yes. to speak to you. Wow. You know, you could have just berleha-leha di rumahmu dengan segala fasilitas, karena daganganmu itu bikin kamu punya koneksi yang bikin kamu bisa dapat akses kemana-mana. But no, that day kau ada di pinggir sungai. So I think Alkitab berkata gini, diberkatilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. If you seek the truth, you know, with all your heart, cari dulu kerajaan Allah dan segala kebenaran. Makanya semua yang lain itu akan ditambahkan gitu. Jadi ini aja sudah merupakan sikap bahwa si pursue. Ya, dia ada di situ, si pursue, dia cari. Sehingga waktu Paulus dari jauh loh, nih mesti nyebrang benua nih, datang, dan disitulah dia bertemu dalam kesederhanaan itu. And you know, saya belajar di sini gimana ya? Banyak gereja kan juga ngundang kita ya. Saya datang ke berbagai tempat gitu, dan teman-teman juga menyertai. You know, some places are so full and packed with many people. You know, some places ada tempat-tempat yang small, you know, with few people gitu kan, gereja perintisan mungkin. Tapi buat saya it's all the same. You know, saya nggak lihat yang ini banyak rame gitu, yang ini kecil. Kenapa? Dalam kesederhanaan Tuhan bisa memulai yang baru. Yes. Tuhan bisa beri kita koneksi yang baru, bahkan di tempat yang unlikely gitu kan. Who would have thought? Who would have thought the churches in Europe started di pinggir sungai? Di pinggir sungai, come on. You know, it's not some in fancy building somewhere. Di pinggir sungai, dari situlah koneksi itu bekerja. Jadi bukan dimulai dengan 12 pria Yahudi ya. Hey. Makanya waktu kita duduk sama Bapak Pendeta Daniel ya, Daniel Ginting itu dari Sinode, ya beliau yang melakukan banyak perintisan ya. Saya dengar bagaimana jemaat di Tokyo, di Jepang itu dimulai di atas rumput. I go, wow. Udah ada yang pernah memulai di pinggir sungai. Iya, keren ya gitu loh. Dan bahwa itu tuh aksesnya ya ke Jepang gitu kan. Oh, ini di pinggir sungai, and you got access to Europe gitu kan. Nah, jadi mungkin buat kita ya, generasi muda zaman sekarang, I mean we have to see beyond gitu loh. Saya selalu katakan jangan anggap hina permulaan kecil. You never know gitu dari mana ke mana. So you have to just fully present ya at the moment, fully present and buka hati. Okay God, what do you have? What are you cooking behind the scene gitu ya. Tuhan lagi ngerjain apa sih di balik layar, di balik kesederhanaan. Tuhan lagi bikin apa gitu. Just like here, God, what are you doing that you sent me? Jauh loh ini loh, nyebrang loh. Kita udah ketok banyak pintu, tidak ada bukaan. Ternyata di sini, what are you doing? Ya, bahwa itulah lobang kunci kecil untuk benua Eropa, untuk ekspansi Right. layanan. Oke. Apa Pastor yang Pastor bisa sampaikan nih kepada perempuan-perempuan yang berkarir saat ini supaya juga mereka tidak terjebak dengan rutinitas, kesibukan, tekanan-tekanan sampai seolah-olah waktu habis untuk urusan itu semua. Apa yang bisa menginspirasi mereka, Pastor? Pesannya Pastor bisa sampaikan? I think kita jangan izinkan waktu
menelan kita. Ya, waktu itu adalah how would I say ya? Waktu itu adalah kekayaan yang kita perlu manage. Ya, waktu itu jauh lebih berharga dari uang yang kita kelola. Jadi kalau dengan uang aja ya kita mesti melakukan fungsi pengelolaan kan ya. Mana yang digunakan, you need to budget your money, right? Ya kan, mana yang di spend gitu, mana yang ditabung atau investasi, mana buat bayar cicilan-cicilan. I mean, kita harus jadi pengelola uang yang baik. Itu common, everybody know. Tapi do you know bahwa waktu itu jauh lebih berharga daripada uang. And each one of us mendapat, tidak berbeda. Each one of us di seluruh dunia cuma punya dapat 24 jam sehari. 24 jam sehari. You know, by the time kita tiba di jam 12 tengah malam, ganti lagi. You will get another fresh 24 hours. Gitu loh. Gak ada yang bilang, aku kan belum pakai 3 jam, boleh gak di top up? Ya enggak lah. Begitu hari baru, that's it. Ya kan? Hari berganti, you get another fresh 24 hours. Nah, 24 jam yang sehari itu kita perlu mengelola. Selayaknya kita mengelola, ya banyak pengelola keuangan yang benar-benar teliti mengatur uangnya. Nah, sekarang kelolalah waktu dengan baik. Dan bagi saya, memprioritaskan Tuhan, seperti firman Tuhan berkata, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, kemarin kita belajar mengenai Daud, ya, bahwa dia berkata, there's one thing. Satu hal telah kuminta. Dia ngomong satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itu waktu dia lagi dikejar-kejar sama si Saul. Ya, Raja Saul yang gak suka sama dia. Berapa tahun tuh pergumulan itu. I mean, he could have asked other things. Di tengah tekanan-tekanan yang dia hadapi. But no. Pada ujungnya dia mengerucut kepada the very one thing yang dia mintakan kepada Tuhan. Dia minta one thing. I have desire. Untuk berdiam di hadapan Tuhan. Jadi dan itu kita yang hidup di abad modern gak bisa bilang ya tapi lu gak tahu siapa yang aku hadapi. Ya memang musim bisa berubah ya, zaman bisa berubah dan kesibukan orang bisa makin padat, bisa makin pelik dan segala macam. Tetapi saya rasa ada hal-hal yang tidak berubah. Ya, ada kebenaran yang tidak berubah. And if we put that slot, you know, to prioritize God, mengambil waktu untuk juga duduk diam dengan Tuhan, then all the other things akan jatuh pada prioritas yang tepat. Yes, agree Pastor. Jadi kita berdoa, hopefully episode kali ini bisa menginspirasi wanita-wanita, perempuan-perempuan yang berkarir di luaran sana yang mendengarkan bahwa Tuhan bisa pakai beyond, jauh lebih dari hanya sekedar rutinitas yang dilakukan sehari-hari dan aturlah prioritas untuk mendahulukan belajar kebenaran Tuhan. Amen. Dan belajar dari Lydia. Oke, thank you Pastor Eve untuk hal-hal yang disingkapkan pada episode kali ini. Dan kita akan sambung tentunya di pembelajaran berikutnya di episode-episode yang baru masih seputar kepemimpinan. Sampai jumpa.